Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pradana Putra dengan NIM 22136052. Presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan ulangan akhir semester mata kuliah kartografi dengan dosen pembina yaitu Bapak Ari Yulfa. Yang pertama, apa itu kartografi? Kartografi atau pembuatan peta adalah studi dan praktik membuat peta atau globe. Kartografi juga dapat diartikan sebagai suatu seni, ilmu, dan teknik pembuatan peta yang melibatkan pekerjaan geodesi, fotogrametri, kompilasi, dan pembuatan ulang peta. Menurut ICA, International Cartograph Association, tahun 1973, menyebutkan kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan dan teknologi yang membahas tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studi sebagai dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Menurut Prihandito 1989, kartografi adalah ilmu dan teknik pembuatan peta. Menurut Risted TB, kartografi adalah disiplin ilmu yang menyatakan antara peta dan pemetaan. Kartografi menyatukan tampilan atau representasi dari dua fenomena geografi, yaitu geografi dan virtual. United Nations pada tahun 1949, kartografi adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang cara menyiapkan segala jenis peta dan chart, mulai dari lapangan hingga pencetakan akhir. Taylor mengartikan kartografi sebagai sebuah organisasi, presentasi, komunikasi, dan penggunaan geoinformasi dalam bentuk grafis, digital, atau format nyata. Hal tersebut meliputi semua langkah-langkah mulai dari persiapan data hingga ke penggunaan akhir dengan menciptakan peta-peta dan hasil yang berkaitan dengan informasi spasial. Dengan artian, kartografi adalah pembuatan data spasial yang dapat diakses, menekankan visualisasinya, dan memungkinkan berinteraksi dengannya yang berhubungan dengan masalah-masalah geospasial. Selanjutnya yaitu konsep peta. Peta merupakan gambaran dari permukaan bumi dalam skala tertentu dan digambarkan di atas bidang datar melalui sistem proyeksi. Kartografi seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta-peta, sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah menjelaskan peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Sejarah. Peta topografi pertama di Indonesia dibuat oleh bangsa Belanda akhir abad ke-19 Masehi, skalanya 1:1 juta. Bangsa Babilonia 2300 sebelum Masehi berisi tentang lahan untuk keperluan pajak di atas potongan tanah liat. Bangsa Cina 2 tahun 2 sebelum Masehi berisi regional Cina di atas kain sutra. Selanjutnya yaitu fungsi peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi relatif atau letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain di permukaan bumi. Memperlihatkan ukuran dari peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Selanjutnya, memperlihatkan bentuk, misalnya bentuk dari benua-benua, negara, gunung, dan lainnya, sehingga dimensinya dapat terlihat dalam peta. Selanjutnya, mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya di atas peta. Dalam hal ini dipakai simbol-simbol sebagai wakil dari data tersebut, di mana kartografer menganggap simbol tersebut dapat dimengerti oleh si pemakai peta. Tujuan peta yang pertama untuk komunikasi informasi ruang.
Selanjutnya, untuk menyimpan informasi. Digunakan untuk membantu suatu pekerjaan, misalnya konstruksi jalan, navigasi, perencanaan, dan lain-lain. Digunakan untuk membantu dalam suatu desain, misalnya desain jalan, dan sebagainya. Terakhir, untuk menganalisis data spasial, misal perhitungan volume dan sebagainya. Selanjutnya, syarat peta yang baik. Syarat yang pertama adalah peta itu tidak boleh membingungkan. Yang kedua, peta itu harus dapat dengan mudah dimengerti oleh si pembaca peta. Yang ketiga, peta itu harus memberikan gambaran yang sebenarnya, teliti, dan sesuai tujuan. Yang keempat, karena peta itu dinilai oleh mata, maka wajah peta harus sedap dipandang atau rapi dan bersih. Selanjutnya adalah pembagian peta berdasarkan isi. Ada 3 pembagian. Yang pertama adalah peta topografi atau rupa bumi atau umum. Yang kedua, peta tematik atau khusus, berisi tema tertentu, misal peta curah hujan, jaringan PLN, peta potensi pertanian, peta rencana struktur ruang wilayah nasional, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu peta navigasi, untuk kepentingan navigasi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur peta. Yang pertama adalah judul peta. Dari judul peta dapat diketahui data yang digambar dan diletak di mana data tersebut. Yang kedua, tipe data, jenis data apa yang digambar dalam peta tersebut. Yang ketiga, indeks peta dan insert peta yang berskala kecil. Indeks peta digunakan untuk menentukan lokasi daerah yang tergambar terhadap daerah sekitar, khususnya untuk peta-peta seri atau peta yang bersambung. Misalnya peta topografi. Selanjutnya, insert peta. Insert peta berfungsi sebagai penunjuk lokasi suatu daerah dengan menggambarkan sebuah daerah yang lebih luas dan sudah dikenal oleh umum menggunakan skala kecil. Selanjutnya adalah skala peta. Perbandingan jarak antara dua titik pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan secara horizontal. Selanjutnya, sumber dan pembuat peta. Sumber data menjelaskan asal-usul data yang tergambar di atas peta, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pembuat peta menjelaskan siapa badan atau orang yang membuat peta supaya bisa dipertanggungjawabkan benar tidaknya cara membuat peta. Tahun pembuatan peta menunjukkan kepada pembaca peta agar mendapat informasi yang benar-benar baru. Selanjutnya yaitu proyeksi peta. Adalah cara untuk menggambarkan permukaan bumi yang lengkung ke bidang datar. Fungsinya untuk menunjukkan jenis proyeksi yang digunakan dalam pembuatan peta. Selanjutnya, orientasi peta. Untuk mengetahui arah utara, timur, selatan, barat dari daerah yang dipetakan. Selanjutnya, yaitu legenda atau keterangan. Membantu pengguna peta untuk dapat mengenal arti simbol-simbol yang dihadapi. Yang terakhir, sistem koordinat. Selanjutnya itu skala. Secara umum, peta rupa bumi berdasar skalanya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu skala besar dengan ukuran 1:5.000 sampai 1:50.000. Yang kedua, skala sedang dengan ukuran 1:50.000 sampai 1:250.000. Dan ketiga, skala kecil dengan ukuran 1:250.000 dan lebih kecil. Yang selanjutnya adalah simbol. Simbol terdapat dibedakan atas 2 bentuk. Simbol dibedakan Selanjutnya yaitu simbol. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk, terdiri atas titik, garis, dan luasan. Simbol banyak digunakan pada peta garis. Pada peta foto atau citra satelit sangat minim karena informasi objek sudah terwakili dengan foto atau citra yang ditampilkan dari sensor. Yang kedua, berdasarkan wujud.
terdiri atas piktorial, geometri, huruf, dan angka. Variabel visual dari simbol. Untuk mempresentasikan dan memberikan daya pisah yang maksimal, maka jenis simbol titik, garis, dan area itu sendiri disajikan secara visual sebagai berikut. Yang pertama, ukuran simbol. Kedua, nilai warna. 3, tekstur keselarasan. 4, orientasi. 5, bentuk. Selanjutnya, generalisasi. Generalisasi adalah pemilihan dan penyederhanaan dari penyajian unsur-unsur pada peta dan selalu harus berhubungan dengan skala dan tujuan dari peta itu sendiri. Arti pentingnya, pertama, bertambah padatnya isi peta dikarenakan reduksi skala. 3, terbatasnya kemampuan pandangan mata. Yang ketiga, ukuran minimum. Faktor yang mempengaruhinya adalah skala dan maksud dari tujuan peta. Selanjutnya yaitu posisi. Posisi terdiri atas dua, yaitu posisi relatif dan absolut. Posisi relatif. Posisi bersifat relatif terhadap titik acuan. Posisi merupakan tempat atau kedudukan dari suatu benda relatif terhadap titik acuannya. Karena posisi benda bersifat relatif, artinya jika kita mengambil titik acuan yang berbeda, kita akan mendapatkan nilai posisi yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu posisi absolut. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Contoh lokasi absolut yaitu letak astronomis Indonesia pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 BT sampai 141 derajat BT. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.